Ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin. Tidaklah Allah mendengar apa-apa yang diperdengarkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Apa? Mendengarkan hasanus sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih, yaitu ketika ada orang baca Quran dengan suara yang bagus melakukan ayat-ayat Al-Quran tersebut yajharu bih, dan dengan suara yang keras. Hadis ini menunjukkan bolehnya membaca Quran dengan suara keras. Yang kedua, Rasulullah juga mengatakan ketika ada seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari baca Quran, Rasulullah mengatakan laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh bacaan kamu itu menunjukkan bahwa kamu sudah diberikan keuntungan, kelebihan, keutamaan seperti kamu diberikan serulingnya Nabi Daud. Saking bagusnya suara Abu Musa al-Ash'ari. Bagaimana Rasulullah bisa tahu bacaan beliau bagus? Karena beliau mendengarkannya. Kok bisa beliau mendengarkan? Karena Abu Musa membaca Qurannya dengan suara yang keras. Kemudian riwayat yang lain, laqad ra'aitani wa ana astami'u liqira'atikal barihah. Dari hadis yang lain tentang Abu Musa al-Ash'ari, sungguh laqad ra'aitani, ya, kau telah menyaksikan aku, wa ana astami'u liqira'atikal barihah, dan aku mendengarkan bacaan kau tadi malam. Baru masuk pada hadis yang sebelumnya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Kemudian lallahu asyaddu adzanan ila rajuli al-hasanus sauti bil Qur'an min sahibihi al-qainah ila qainatihi. Allah itu sangat senang mendengarkan seseorang dengan bacaan Al-Qur'an yang bagus. Jadi kalau ada orang baca Quran dengan suara yang bagus, Allah sangat senang. Intinya monggo bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang punya suara indah, suara bagus, mudah-mudahan suara itu bisa memberikan daya tarik orang lain sampai akhirnya mereka mau baca Quran. Dan kalau mereka mau baca Quran, mau belajar Quran, mau menghafalkan Quran, setelah mereka mendengar suara bacaan Quran kita, maka pahala mereka pasti akan sampai juga kepada kita, karena kita wasilah mereka mau belajar Al-Quran. Dan Rasulullah mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, bacalah Al-Quran dengan indah, ya, dengan suara-suara kalian. Adapun orang-orang yang mengatakan tidak boleh, atau bukan tidak boleh, yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dengan pelan itu lebih afdol, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Quran, orang yang menjaharkan Al-Quran, orang yang baca Al-Quran dengan jahar, dengan keras, kal jahiri bis sadaqah, seperti orang yang berinfak dengan jahar, terang-terangan. Orang yang baca Quran dengan keras seperti orang yang berinfak dengan terang-terangan, dilihat orang. Wal musirru bil Quran, dan orang yang baca Quran dengan pelan, kal musirri bis sadaqah, seperti orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Sedekah dianjurkan sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Kalau bisa Rasulullah sampai mengatakan, kan, jangan sampai ketika kita sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh melihat. Itu sampai seperti itu. Walaupun hari ini sedekah kita dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Semuanya pakai kris, ya. Infak masjid itu sudah nggak pakai kotak infak kayak gitu lagi di beberapa masjid, pakai kris. Nah, ketika pakai kris itu, tangan kanan tahu atau tidak? Jelas dia yang infak. Tangan kiri tahu? Tahu. Siapa lagi yang tahu? Bank. Karena pakai kris itu dengan bank, admin, ya, adminnya tahu. Jadi kalau kemudian, oh ini nggak ada yang tahu kecuali kita, enggak. Kalau sudah pakai kris, admin bank itu dia tahu. Oh ini sekian untuk siapa, kemana, itu tahu betul. Artinya sama hukumnya dengan yang tadi. Infak itu juga sangat dianjurkan dengan sembunyi-sembunyi. Namun ada kalanya berinfak dengan terang-terangan sangat diperlukan. Apabila apa? Apabila dia sanggup menjaga hatinya supaya tidak terhinggapi penyakit
riya atau pamer. Dan ada kalanya itu juga menjadi penting untuk apa? Sebagai motivasi bagi orang lain sehingga mereka bisa berinfak seperti kita atau bahkan lebih baik daripada kita. Jadi kita hanya sebagai motor penggerak, kita hanya sebagai contoh. Yang penting hatinya tetap dijaga. Oleh sebab itu Imam An-Nawawi menyampaikan keterangan terkait hadis di atas. Qultu wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriru fi awalil fasli minat tafsil. Dan hadis tersebut tidak bertentangan, ya, hadis tadi tidak bertentangan dengan oh ini harus baca Quran dengan pelan, kenapa? Karena ada hadis ini. Tidak, tetapi justru ini menunjukkan bahwa boleh baca Quran dengan pelan, boleh baca Quran dengan keras, gak bertentangan selama hatinya bisa dijaga. Wa annahu in khafa bi sababil jahri syai'an mimma yakrah lam yajhar. Kalau dia khawatir dengan membacanya keras akan terjadi sesuatu, maksudnya kemaksiatan atau dosa, maka hendaklah tidak dibaca keras. Wa in lam yakhaf ustuhibba lahul jahar. Tapi kalau dia tidak khawatir, maka sangat dianjurkan untuk dilakukan secara terang-terangan. Fa in kanatil qira'atu fi jama'atin mujtami'in ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamna. Dan apabila bacaan itu dilakukan dalam sebuah jamaah kelompok kayak tadi yang pertama, maka tidak bisa kemudian nggak bisa dianulir lagi, mau tidak mau bacanya harus keras karena ada orang lain yang akan mendengarkan bacaan kita. Walamma yahsulu fihi min naf'in ghairahum, agar kemudian ada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain dari bacaan kita. Alaqullah, jadi dua. Yang pertama, boleh kita baca pelan, boleh kita baca keras, namun membaca dengan keras itu ada manfaat lebih yang bisa dirasakan oleh kita ataupun oleh orang lain. Tinggal kita lebih nyaman yang mana. Namun demikian tetap ada kalanya waktu-waktu tertentu yang tidak bisa kemudian kita hindari, di mana di situ kita harus melakukan amal tersebut dan diketahui atau didengar oleh orang lain, sehingga saat itulah yang perlu kita jaga adalah bagaimana kondisi hati kita agar kita terhindar daripada sifat riya dan amalan kita tetap menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.